Halo, selamat datang di Girakai bersama saya, Aden Giri. Doa dan harapan saya semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Lebih segar setelah jeda sejenak dari rutinitas, mendapat kekuatan dari orang-orang terdekat kalian, dan tentunya semakin semangat dalam menata kembali kehidupan. Seberapapun sulitnya, jangan lupa penuhi diri kalian dengan rasa syukur atas segala berkat dan anugerah yang kalian terima. Setidaknya masih ada atap yang menaungi kepala, makanan di atas meja, dan kasur untuk beristirahat. Jika gelisah, coba tarik nafas dalam-dalam, lalu lepaskan perlahan-lahan. Ulangi sampai 10 kali, dan yakinlah semuanya akan baik-baik saja. Amin. Kali ini saya ingin menyegarkan kembali ingatan kalian tentang apa saja sih tanda-tandanya seseorang berada dalam cengkraman hubungan narsistik. Spektrum narsisme setiap individu berbeda. Namun yang terindikasi NPD akan menunjukkan karakteristik yang sangat serupa. Ingat kan, dari Sukabumi sampai Cincinnati, mereka itu seperti lulus dari universitas yang sama. Nah, berikut ini adalah pertanda kalau kalian itu berada dalam cengkraman hubungan narsistik. Yang pertama, kalian merasakan kalau hubungan kalian nggak seperti semestinya. Nggak ada rasa saling asah, asih, dan asuh. Di luar kewajaran. Kalian selalu saja menjadi pihak yang disalahkan. Nggak pernah ada permintaan maaf yang tulus. Kalau kalian bertahan dengan orang ini, mereka akan terus nyakitin kalian. Nggak ada tuh rasa penyesalan. Tetap aja dengan kelakuannya yang tanpa beban. Karakter mereka itu sudah mendarah daging, dan kalian nggak bisa mengubahnya. Yang kedua, kalian berhadapan dengan sikap kekanak-kanakan, dan selalu saja mengalah. Bahkan kalian berusaha mengubah, menyesuaikan diri kalian untuk memenuhi keinginan mereka. Mereka merasa berhak dan berharap perlakuan istimewa, kasar, sangat menuntut, dan gampang menghakimi atau menghukum. Bahkan bisa meledak-ledak kalau nggak diturutin. Kalian ngerasa ada banyak hal atau kejadian yang nggak bisa kalian omongin dengan baik-baik dengan orang ini. Kalian heran, kenapa ya? Kalaupun ngomong, kalian malah takut mereka akan ngancam untuk pergi. Kalian takut ditinggalkan. Yang ketiga, kalian menjadi pemarah, uring-uringan, dan nggak kayak diri kalian yang sebelumnya. Padahal kalian tahu kalian itu sebelumnya orang yang penuh empati. Kalau lagi ngobrol sama orang lain, kalian adalah pendengar yang baik. Istilahnya kalian bisa bergaul dan bisa diterima oleh hampir semua kalangan. Tapi sejak dalam hubungan, kalian jadi orang yang negatif. Kayak sisi buruk kalian aja yang keluar. Ini terjadi karena batasan-batasan kalian udah dilanggar berulang kali. Kalau berargumen, selalu aur-auran gak jelas ujung pangkal. Yang bikin kalian pusing bin pening. Pokoknya banyak hal yang gak masuk akal. Yang keempat, kalian berusaha ngebuktiin kalau kalian adalah orang yang baik. Padahal dulunya kalian ngerasa nggak perlu sampai segitunya. Karena kalau orang normal kan bisa ngeliat itu di diri kalian. Nah, ini terjadi karena narsisis memanipulasi kalian, nuduh kalian macam-macam. Yang sebenarnya adalah proyeksi dari diri dan apa yang mereka lakukan. Mereka itu nggak punya pendirian, kasih sayang, atau kepedulian sama orang lain. Nggak setia, suka bohong, mementingkan diri sendiri hanya untuk keuntungan pribadi. Karena itulah kalian jadi sepaneng, marah, dan akan berusaha keras untuk meyakinkan dan membuktikan sebaliknya. Jadi teman-teman, kalau misalnya nih, karakter, integritas, kesejahteraan, dan keamanan kita bergantung sepenuhnya pada orang lain, maka kita akan sangat rentan terhadap penganiayaan narsistik. Yang kelima, kalian selalu harus jadi tukang bersih-bersih karena kekacauan yang mereka buat. Selalu ada drama, masalah dan bencana datang silih berganti. Mereka yang ceroboh, nggak pedulian sama hal-hal kecil dalam rumah tangga.
Bahkan kalian berbohong untuk nutupin kebohongan mereka atau kekacauan yang udah mereka bikin. Istilahnya kalian ngerawat tanaman di kebun mereka sampai lupa dengan kebun sendiri, yang akhirnya banyak tanaman mati. Jadi beginilah modus operandi mereka. Memanfaatkan orang yang bermaksud baik dan bertanggung jawab kayak kalian untuk jadi supply buat ngerjain semua pekerjaan atau nalangin semua kebutuhan mereka. Yang keenam, kalian punya batasan atau benteng diri yang lemah. Bahkan hancur sama sekali. Umumnya orang-orang dengan benteng diri yang buruklah yang bisa terjebak dengan narsisis. Kalian ngerasa nggak enakan untuk speak up, membela diri, atau mempertahankan batasan. Dan ketika kalian mencoba melakukannya, kalian akan dikritik, ditolak, ditinggalkan, bahkan dihukum. Nah, ini artinya kalian dalam cengkraman seorang narsisis. Ujung-ujungnya kalian ngalah lagi dan ngelupain kebutuhan kalian sendiri. Lama-kelamaan kalian semakin ngerasa nggak berdaya, putus asa, sampai kalian harus memohon-mohon, menjilat, mencium kaki mereka agar kalian dihormati. Sementara narsisis itu nggak punya empati sama kalian. Makin kalian membungkuk, makin kencang kakinya nginjak-nginjak kalian. Dan kalian terperosok semakin dalam. Yang ketujuh, kalian merasa kecanduan sama mereka kayak orang gila. Makin disiksa, makin kalian ketagihan. Nah, inilah yang namanya ikatan trauma. Kalian begitu terobsesi, pengen terus berhubungan, mencoba nelpon, chat, atau ngobrol, padahal kalian tahu kalian nggak akan digubris. Kan sebenarnya aneh ya, dan agak bikin bulu kuduk bergidik juga. Kenapa kita bisa kayak orang kecanduan sama orang yang jahat dan ngeremehin kita? Nggak masuk akal sama sekali. Udah tahu sambal itu pedes di mulut, bikin perut panas dan diare beberapa hari, tapi tetap aja nggak nikmat kalau nggak ada sambal. Pengen nambah lagi dan lagi. Yang kedelapan, kalian menderita gejala-gejala pelecehan, penganiayaan. Ketika batin kalian udah meronta-ronta dan kalian masih tetap bertahan dalam hubungan, kalian mulai nunjukin gejala-gejala kerusakan secara fisik juga. Kecemasan dan depresi, dan bahkan masalah yang lebih besar seperti nyeri, sakit-sakitan di otot yang disebut fibromyalgia, atau gangguan hormon kekebalan tubuh, PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, dan agorafobia mulai muncul juga. Contohnya kayak tiba-tiba panic attack, takut sama keramaian, situasi tertentu, perasaan malu yang berlebihan, dan lain-lain. Kemudian kalian juga kehilangan minat pada kegiatan, orang, dan merawat diri yang biasanya ngasih kalian semangat dan energi. Karena si narsisis udah makin menyita energi dan fokus kalian. Kalian mulai mengisolasi diri, sembunyi dari dunia luar, bohong untuk nutupin masalah, merasa asing atau sendirian, dan berbagai gejala traumatis lainnya. Yang terakhir, kesembilan, nah ini beberapa bonus pertanda lainnya, yaitu narsisis menahan kemesraan, nggak mau berhubungan intim dengan kalian. Kalian kayak selalu harus ngemis sama mereka. Kalaupun mau, ya kayak gedebok pisang, nggak timbal balik, geletak aja gitu. Lalu mendiamkan kalian, nggak mau berkomunikasi, atau silent treatment. Kemudian sibuk dengan HP, sembunyiin HP kalau kalian mendekat. Kemudian marah karena hal-hal kecil atau ngarang-ngarang cerita atau nyiptain situasi untuk bikin kalian marah. Dan terakhir, tiba-tiba berperilaku di luar kebiasaan. Ngecat rambut, pakai parfum yang beda, tapi bukan untuk nyenengin kalian atau menguntungkan hubungan kalian. Jadi, jika semua tanda-tanda itu udah ada, inilah waktunya kalian harus nanya ke diri sendiri. Mau tunggu sampai separah apa lagi? Sampai seburuk apa lagi keadaan kalian? Baru kalian sadar dengan semua yang terjadi. Narsisme itu berada pada spektrum ya teman-teman, dan tanda-tanda yang saya sebutkan di atas bisa juga ada variasinya. Ada misalnya orang yang emang dasarnya nggak paham, berbeda latar budaya sama kalian,
Mereka egois tapi belum tentu menderita NPD. Tapi kalau seseorang dalam hidup kalian nggak punya nilai-nilai yang sama dengan kalian dan nggak peduli dengan perasaan kalian, ini artinya bukan hubungan yang sehat. Kalau begitu banyak hal yang kalian pengen benerin, kalian ubah dari seseorang, itu artinya kalian harus sadar bahwa hubungan kalian ke depan nggak akan baik-baik saja. Intinya kalau kalian selalu cemas, nggak tenang, dan nggak nyaman dekat dengan seseorang, itu waktunya kalian dengerin apa yang tubuh kalian pengen sampaikan. Ketika berurusan dengan narsisis, yang perlu kalian pahami adalah semuanya bukan masalah personal. Jangan kalian ambil hati apa yang mereka lakukan atau katakan. Karena semua yang mereka lakukan itu ya emang bukan dari hati. Mereka nggak tahu bagaimana mencintai atau menjadi seorang sahabat. Ketika mereka mengaku mencintai kalian, itu nggak berarti apa-apa. Mereka mungkin pikir mereka itu tulus, beneran cinta. Tapi sebenarnya mereka sendiri nggak paham konsepnya. Mereka nggak bisa merasakannya. Mereka nggak pernah merasakan kemelekatan pada kalian atau orang lain. Orang lain kayak poster atau mungkin patung selebriti yang dibuat untuk selfie bagi narsisis. Cuma aksesoris. Kalian adalah benda mati yang menjadi sasaran kesalahan mereka sendiri dan digunakan sebagai samsak untuk kebencian mereka terhadap diri mereka sendiri. Ketika kalian dicampakkan, ya sama aja kayak buang kain pel yang udah buluk. Kalau mereka merayu, hoover kalian kembali, artinya mereka sedang bosan dengan sajian dari si suplai baru. Pengen cicipin sajian lama. Nggak ada satupun yang bersifat personal atau pribadi, tulus dari hati. Jadi teman-teman, dengerin naluri kalian yang bilang kalau ada sesuatu yang nggak beres. Bebaskan diri kalian, lari dan jangan lihat ke belakang. Jika memungkinkan, putusin kontak sama sekali. Jangan mencoba merasionalkan keadaan atau berharap bisa rembuk sama mereka. Dan jangan lupa juga, nggak perlu juga kalian ngasih tahu ke mereka bahwa kalian udah tahu kalau mereka itu seorang narsisis. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa di-subscribe, like, dan komen. Saya juga menerima super thanks seikhlasnya dari kalian. Dan bagi yang butuh diskusi secara mendalam dengan saya, silakan email ke chat.gerakai@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya, salam hangat, dan sampai jumpa.